Kerja yang benar dong, kan saya jadi basah. Pak, maafkan saya Pak, saya nggak sengaja. Gaji kamu bulan ini saya potong. Pak, maafkan saya mohon jangan potong gaji saya Pak. Saya mohon Pak. Pak, udah Pak. Kan Cynthia nggak sengaja. Gak bisa gitu mah, nanti mereka akan terus-menerus kerja dengan beres kayak gini. Tapi Kamu Pak, diam dan nurut dengan perkataan saya. Dan kamu Cynthia, bersihkan ini semua. Baik, Jangan Pak. sampai ada air yang masih berserakan di lantai. Baik Pak. Cynthia, maafkan suami saya. Setelah itu, mereka beranjak dari meja makan, kemudian mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti biasa, Pak Satya langsung pergi ke kebunnya untuk memastikan pekerjaannya melakukan pekerjaannya dengan baik. Sesampainya di kebun, Pak Satya melihat pekerja yang di kebun sedang duduk beristirahat. Apaan ini? Kalian izin saya gaji untuk bekerja di kebun saya, bukan untuk malas-malasan di kebun saya. Tapi Pak, kami baru saja menyelesaikan semua pekerjaan. Benar Pak, semua pekerjaan kami sudah selesai. Walaupun pekerjaan kalian sudah selesai, bukan berarti kalian boleh duduk diam di sini. Apa yang harus kami kerjakan lagi Pak? Rumput sudah kami babat, pohon sudah kami beri pupuk, dan buahnya pun sudah kami panen Pak. Kalian yakin semua sudah kalian panen? Ya, kami yakin Pak. Kalian tidak lihat atau memang tidak bisa lihat sih? Di sebelah sana banyak buah yang sudah siap untuk dipanen. Tapi Pak, kami juga butuh beristirahat sebentar. Gaji kalian bulan ini saya potong. Tapi Pak, masa gaji kami dipotong lagi? Kalau kalian ingin dipotong gaji, maka bekerja lagi kemudian. Kami sudah bekerja dengan giat Pak, tapi kenapa gaji kami dipotong lagi Pak? Ini kalian tidak kerja dengan giat. Kalian saja beristirahat tidak sesuai aturan jam yang saya sudah tentukan. Sekarang kalian kembali bekerja. Apa yang telah kamu lakukan Satria? Hari ini kamu sudah melukai hati banyak orang. Kamu tidak boleh sombong akan harta yang sedang kamu miliki sekarang Satria. Ingat, harta yang kamu miliki sekarang hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja harta yang kamu miliki sekarang bisa diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah Satria, mumpung ajalmu belum menjemputmu. Pak Satria tidak mendengar sekalipun apa perkataan dari sang penasihat. Andaikan saja, ia tahu pasti langsung menyadarinya pada waktu itu. Setelah itu, Pak Satria pun kembali ke rumahnya. Para pekerja kembali berkumpul dan beristirahat setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya tadi. Di saat mereka asik berbincang, para istri pekerja datang dengan membawa makan siang yang akan dimakan bersama. Sebelum mereka pulang ke rumah, para pekerja pun memberitahu istrinya mengenai masalah yang terjadi saat mereka istirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya tadi. Tadi Pak Satria marah lagi. Terus gaji dipotong lagi. Loh, Pak Satria marah gara-gara apa, Apa ngelakuin kesalahan? Tadi ya bersama tadi, kami hanya beristirahat sejenak dalam memberi pupuk pada semua pohon sawit dan ada di sini. Jadi Pak Satria marah gara-gara itu. Kenapa cuma gara-gara istirahat sejenak, beliau sampai mau potong gaji? Mas, apakah gaji kami juga kena potong? Iya dek, gaji mas sudah kena potong sama Satria. Kenapa sekarang Pak Satria semakin sulit dan sombong, tidak dapat menghargai orang yang berada di bawahnya? Iya, hanya karena istirahat sejenak, dia langsung memotong gaji. Sudahlah, doakan saja Pak Satria segera menyadari kesalahannya. Amin. Di rumah Pak Satya, Zakia dan Cynthia sedang membersihkan meja makan setelah makan siang. Kisah kehidupan mereka berdua. Sin, kamu sudah berapa lama kerja di sini? Aku baru bekerja di sini selama 6 bulan ya. Ternyata aku dan kamu hanya beda 5 bulan ya Sin. Oh ya Sin, aku boleh tanya nggak? Boleh ya. Kamu mau tanya apa? Apakah Pak Satria selalu memotong gaji para pekerjanya yang melakukan kesalahan? Kenapa kamu bertanya seperti itu ya? Maaf, tadi aku mendengar keributan di ruang makan. Oh, jadi itu alasan kamu bertanya soal itu. Ya, memang benar ya. Pak Satria selalu memotong gaji para pekerjanya yang melakukan kesalahan. Jadi, kamu harus berhati-hati dalam bekerja. Berapa persen gaji yang dipotong
oleh Pak Satria sih. 50% ya. Apa? 50%? Kenapa potongannya banyak sekali sih? Itu sudah aturan bagi pekerja yang bekerja di tempat Pak Satria. Tapi kenapa kamu pilih bertahan untuk bekerja di sini sih? Ibuku sedang sakit. Aku tidak memiliki biaya untuk pengobatan ibu. Jadi, aku harus bekerja di sini. Walaupun gaji sudah dipotong, setidaknya ya masih ada sisanya yang cukup untuk aku tabung. Dan aku tidak memikirkan bagaimana akan kami besok. Karena aku dan ibu makan makanan yang tidak habis dari rumah Pak Satria. Tapi daripada dibuang, lebih baik aku bawa pulang untuk makanku dan ibu. Zakia tidak dapat berkata-kata lagi. Tenggorokannya tiba-tiba kering dan tidak dapat menjawab perkataan dari Cynthia. Alangkah buruknya nasib Cynthia. Sela sedang ingin masak untuk nanti malam, namun ia melihat kesedihan gas yang sudah habis tak bersisa. Kenapa, Dek? Mas, kita habis. Uang gaji Mas bulan kemarin masih ada, Dek? Sudah habis, Mas. Bulan kemarin. Sudah habis semuanya. Habis, Mas. Ya udah, Mas minjem uang dulu ke Bara atau Radit. Siapa tahu mereka masih punya simpanan. Hampir keluar rumah, ternyata kepadamu yang terindah dalam hidupku. Hey bro, mau kemana? Buru amat. Niatnya tadi mau ke rumah kalian berdua, tapi malah ketemu kalian di sini. Mau ngapain? Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Mau ke apa, Andre? Beras di rumah habis, Dik. Untuk makan nanti malam nggak ada. Maaf, Andre, bukan nggak mau minjem nih, tapi uangku pun udah habis, Andre. Ya, Andre, aku pun lagi nggak ada uang. Aku harus minjem kemana lagi ya? Coba kamu minjem ke Pak Satria. Kalau minjem pasti gajiku dipotong lagi. Mau bagaimana lagi, Andre? Nggak mungkin kau sama istrimu nggak makan. Gimana ya? Aku coba dulu aja lah minjem ke Pak Satria. Siapa tahu kali ini Pak Satria benar-benar bisa ngertiin kondisi aku. Tanpa pikir panjang lagi, sebab ini masalah kebutuhan keluarganya. Andre pun bergegas pergi ke rumah Pak Satria untuk meminjam uang padanya. Sesampainya di rumah Pak Satria, dengan penuh keraguan, dia pun memberanikan diri untuk meminjam uang pada Pak Satria. Permisi Pak, Bu. Ada apa kamu kesini? Begini Pak, saya butuh pertolongan Bapak. Pak, saya butuh uang untuk beli beras. Beras di rumah habis Pak. Gaji kamu baru aja saya potong. Sekarang kamu minjem lagi uang ke saya. Memang tidak tahu malu. Pak, saya mohon bantu saya kali ini aja Pak. Tidak. Pergi kamu, pergi. Saya mohon Pak, saya mohon bantu saya. Enggak. Pergi kamu, pergi sana. Tepat di waktu itu, Pak Satria yang melakukan penolakan karena ada bantuan yang telah dimintai alasan pekerjanya, ia langsung mendapat hidayah atas apa yang telah diperbuatnya selama ini. Di dalam benak mimpinya, berpakaian putih bersinar membawa ketenangan dan langsung menghampiri Pak Satria. Seorang itu berbicara tepat di depan Pak Satria. Satria, bertobatlah segera. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah ke jalan Allah, Satria. Kamu sudah cukup jauh dari sisi Allah. Kembalilah, Satria. Kembali ke jalan Allah sebelum ajalmu menghampirimu. Minta maaflah kepada orang-orang yang sudah kau zalimi. Bertobatlah, Satria. Bertobat sebelum semuanya terlambat dan kamu menyesal di akhir nanti. Allah masih memaafkan orang seperti ini. Allah Maha Pengampun dan berterima kasih. Bertobatlah karena Allah dan berbalas karena Sosok berpakaian putih itu pun menghilang. Hilangnya sosok itu, Pak Satria terbangun dari pingsannya. Ia menangis mengingat pertemuan ia tadi dengan sosok pria berbaju putih tersebut. Pak, kamu kenapa nangis, Pak? Maaf, Bapak mau bertobat. Bapak mau minta maaf sama orang-orang yang pernah Bapak zalimi. Alhamdulillah. Papa beneran ingin bertaubat dan minta maaf sama mereka. Terus Iya, tolong panggilkan orang yang berhias gelap Iya, Pak. Nanti tentu. Mama panggilkan mereka.
suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seringkali kita ketika memiliki harta dan kekayaan membuat kita bangga dengan diri kita sendiri dan merasa hebat daripada orang lain. Padahal harta dan kekayaan kita miliki sekarang hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat yang bisa kita ambil adalah hendaknya dengan kekayaan kita membantu orang-orang yang lemah, menguatkan fondasi ketakwaan kita, karena kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita menggunakan kekayaan kita bukan untuk menyombongkan diri, karena dunia hanya sementara, akhirat selamanya.